Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Imam Fadoli. Untuk video selanjutnya ya, untuk video kali ini itu adalah tentang mengenai bagaimana sih cara menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi penyusunnya diketahui. Kalau kemarin kan kita belajarnya ada fungsi f lalu kemudian digabungkan dengan fungsi g, dia menghasilkan suatu fungsi baru, itu fungsi komposisi ya. Nah selanjutnya eh, jadi ini FOG-nya sudah ada ya, atau GOF-nya sudah ada, lalu fungsi penyusunnya itu sudah ada salah satunya, maka kita dapat menentukan fungsi penyusun yang lainnya ya. Seperti ini misalkan, jika diketahui fx dan fogx, maka kita bisa menentukan gx-nya. Jika fx dan gofx-nya diketahui, kita bisa menentukan gx-nya juga. Lalu jika g-nya diketahui, fog-nya diketahui, maka apa yang kurang? F-nya. F-nya juga bisa kita tentukan. Lalu g-nya sudah ada, gof-nya sudah ada, lalu kemudian f-nya yang kita tentukan ya. Nah, jadi ilustrasi gampangnya misalnya kan gini. Jika ada sebuah terigu ya, misalkan fx lalu ditambah dengan telur ya, ini menghasilkan adonan dan kemudian akan menjadi roti misalkan ya. Ini contoh ilustrasi gampangnya. Ini kan dasarnya ya kemarin ya. Lalu kemudian bagaimana sih jika f-nya diketahui ya, lalu kemudian si penyusunnya ini nggak diketahui, lalu kemudian kita tahu bahwa hasil akhirnya itu akan menjadi roti. Jadi terigunya ada, lalu kemudian hasil akhirnya roti. Jadi apa yang kurang? Jadi kita bisa menentukan. Berarti tanda tanya ini bisa kita tentukan dengan gx-nya atau sebuah telurnya. Atau sebaliknya, telurnya diketahui atau gx diketahui, fx-nya yang nggak diketahui. Tapi di sini kita tahu bahwa nanti hasil akhirnya menjadi sebuah roti. Ya gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini, nanti di sini dibedakan menjadi dua ya, untuk menentukan fungsi sebelah kanan dan juga menentukan fungsi sebelah kiri. Sekarang kita bahas dulu yang menentukan fungsi sebelah kanan. Misalkan soal nomor 1, diketahui fungsi fx adalah 3x plus 5 dan fungsi komposisi fogx-nya adalah 6x min 7. Maka tentukan gx-nya ya. Kita tulis cara jawabnya. FOGX-nya kita tahu kan 6x min 7. Kita tulis 6x min 7. Oke, perhatikan di sini. F kita urai jadi F dalam kurung GX sama dengan 6x min 7. Nah, yang ditanyakan kan GX ya. Nah, kalau kita lihat di sini GX itu adanya di sebelah kanan. Jadi fungsi yang ditanyakan berada di sebelah kanan. Ya. Gimana caranya kalau menentukan fungsi yang ditanyakan adalah di sebelah kanan? Lihat di sini. 6x min 7 kita turunkan. Nah, yang ini kita tulis fx sama dengan 3x plus 5 ya. Nah, kalau misalkan f1 kan berarti x nya kita ganti dengan 1 plus 5. Kalau f2 berarti x nya kita ganti dengan 2, jadi 3 kali 2 plus 5. Nah, karena di sini ditanyakan adalah f dalam kurung gx ya, berarti paham dong harusnya ya. Kalau di sini fa berarti kita ganti x nya dengan a, tapi kalau sini f dalam kurung gx berarti x ini kita ganti dengan gx, jadi 3 dalam kurung gx plus 5. Dari mana ini sesuai dengan ketentuan ini ya. Nah, ini bisa kita pindahin ke sini ya. Jadi kita tulis di sini hanya 3 dalam kurung gx plus 5. Dari mana ini? Ini caranya ya. Nah, sekarang kita lihat ditanyakan kan gx-nya. Plus 5-nya bisa kita pindah ke sebelah kanan jadi min ya. Lalu kemudian 3 gx. Nah, kita kan harus memisahkan gx ini supaya sendiri di sebelah kiri. Ini kan 6x min 7 min 5 itu min 12 ya. Utang 7, utang lagi 5, utang 12. 3. Nah, 3-nya juga pindah ruas. Bagaimana? Ini kan 3 dikali gx sebetulnya ya, perkalian. Nah, pindah jadi pembagian sehingga gx sama dengan 6x min 12 per 3. Jadi 6-nya dibagi 3 adalah 2, lalu 12 juga dibagi 3, 4. Jadi hasilnya gx adalah 2x min 4 ya. Oke, contoh nomor 2 masih menanyakan fungsi sebelah kanan. Misalkan diketahui gx x min 9 dan fungsi komposisinya gofx adalah 3x plus 2. Tentukan fungsi fx-nya. Kita tulis dulu gofx-nya 3x plus 2. G dalam kurung fx sama dengan 3x plus 2. Lihat, ditanyakan fungsi f. Fungsi f itu adanya di sebelah kanan. Berarti caranya masih sama. Nah, berarti di sini lihat
di sini kan karena di sini g-nya itu x min 9 ya. Di sini kan angkanya 1 sebetulnya kalau nggak ditulis ya. Jadi bisa kita tulis ini 1 fx min 9 sama dengan 3x plus 2. Min 9-nya pindah jadi plus. Jadi dapat 3x plus 11 ya. Nah, di sini satunya udah nggak usah ditulis lagi ya. Tanyakan adalah fx. Jadi dapatkan fx adalah 3x plus 11. Lalu contoh selanjutnya. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan fungsi sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Diketahui gx sama dengan x min 5 dan fungsi komposisi fOGX sama dengan 6x plus 11. Tentukan fungsi fx. Ya. fOGX sama dengan 6x plus 11. Berarti f dalam kurung gx sama dengan 6x plus 11. Oke, perhatikan di sini. Tanyakan fungsi f. Lihat di sini, fungsi f ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nih, f ya. Berarti adanya di sebelah kiri. Nah, untuk menentukan fungsi yang ada di sebelah kiri, caranya agak sedikit beda, ya. Ini kita tulis dulu f dalam kurung x min 5. Dari mana x min 5? Nih, karena gx-nya itu kan x min 5. Jadi ini gx kita ganti jadi x min 5. Nah, kita pakai misal. Dalam kurung ini jadi x min 5 sama dengan p. Ya, kita misalkan dengan p. Sehingga x-nya min 5-nya pindah jadi plus. Jadi x sama dengan p plus 5. Oke. Nah, tadi kan ini x min 5 itu p. Berarti ini kita ganti dalam kurung ini dengan p. Sama dengan, ini kan atasnya 6x plus 11. Nah, x-nya ini kita ganti dengan p plus 5. Dari mana? Nih, dari sini. Ya. Jadi dalam kurung ini kita ganti dengan p. Lalu kemudian yang x ini kita ganti dengan p plus 5. Sekarang ini ya, ini tadi uraiannya tadi penjelasannya. Berarti fp sama dengan 6 dikali p, 6p, 6 dikali 5, 30 plus 11. Jadi fp sama dengan 6p plus 41. Kita tanyakan adalah fx, berarti p-nya kita ganti lagi dengan x. Sehingga didapat fx sama dengan 6x plus 41. Oke. Lalu kemudian contoh soal nomor 2. Diketahui fungsi gx sama dengan 2x min 1 dan fungsi komposisinya untuk fOGX adalah 10x min 4. Tentukan fungsi fx. Ini kita tulis ulang, fOGX 10x min 4. F dalam kurung gx sama dengan 10x min 4 ya. Nah, gx ini kita ganti dengan 2x min 1 ya. Sekarang kita pakai pemisalan. Kita ambil yang dalam kurung ini jadi 2x min 1 sama dengan Q. Ini hurufnya bisa apa aja, bisa A, B, C, D dan seterusnya. Berarti 2x min 1-nya pindah jadi plus, jadi Q plus 1. Nah, 2-nya kita pindahkan jadi pembagian, sehingga x Q plus 1 per 2. Nah, ini tadi 2x min 1 kita ganti dengan Q, sehingga f dalam kurung Q sama dengan, nah, x-nya ini kita ganti dengan ini, Q plus 1 per 2. Q plus 1 per 2 min 4. Ya. Lalu kemudian, nah, 10 ini kan bisa langsung dibagi 2. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Ya. Kemudian 5-nya kita kalikan ke dalam. 5 dikali Q, 5Q, dan 5 dikali 1 adalah 5. Dikurang 4, sehingga didapat FQ sama dengan 5Q plus 1. Ya, karena 5 kan dikurang 4, 1. Kan ditanyakan adalah fx-nya, kita ganti Q-nya dengan x, sehingga fx sama dengan 5x plus 1. Ya. Jadi itu cara bagaimana menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi penyusunnya diketahui, ya. Lalu kemudian dibedakan menjadi 2 ya, untuk menentukan fungsi yang sebelah kanan dan untuk menentukan fungsi yang sebelah kiri, ya. Jadi itu cara membedakannya. Jadi bukannya yang membedakan bukannya dicari f. Misalkan yang ditanyakan adalah fx, caranya begini. Yang ditanyakan adalah gx, caranya lain lagi. Enggak seperti itu ya, tapi membedakan adalah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi sebelum kalian menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalian harus tentukan dulu yang ditanyakan ini fungsinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, sehingga kalian bisa menentukan cara mana yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan kalian cari referensi yang lainnya untuk sebagai sumber belajar. Ya, cukup dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.